Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Senyum dingin terangkat di wajah Xiao Yan setelah dia mendengar suara serak guyu. Dia perlahan mengangkat tangannya. Teratai api 5 warna yang indah mulai berputar lebih cepat. Sun Er, mundur. Xiao Yan menoleh dan memerintahkan Sun Er untuk mundur. Kekuatan penghancur dari teratai api pemusnah benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan dia tidak akan bisa menahannya jika dia berdiri terlalu dekat. Dimengerti. Xiao Yan gegeh, hati-hati. Sun Er mengangguk. Dia secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya teratai api di tangan Xiao Yan. Namun, dia tidak terlalu khawatir saat tubuhnya bergerak dan mundur dengan cepat. Kita juga harus mundur lebih jauh. Gu Qing yang melambaikan tangannya setelah melihat Sun Er bergegas. Ekspresinya muram saat dia memimpin semua orang untuk menarik jarak yang lebih jauh. Xiao Yan, ini mungkin pertama kalinya kamu melawan seorang elit Ban Sheng, kan? Kalau begitu, biarkan aku yang dulu memberitahumu betapa besar dan tidak bisa dibatalkannya perbedaan antara Dou Zun dan Ban Sheng adalah. Mata kerangka hitam berkedip saat suara dingin perlahan dipancarkan. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menjentikkan jarinya dan teratai api pemusnah di tangannya tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Sesaat kemudian, tiba-tiba berubah menjadi bola bercahaya yang melesat dari telapak tangannya. Tidak ada suara yang keluar saat terbang, tapi dimanapun dia lewat dengan tenang runtuh. Retakan spasial hitam besar terus-menerus muncul di belakang nyala api. Teratai api pemusnah tidak menunjukkan momentum yang terlalu menggetarkan jiwa, tetapi di mata seorang ahli sejati, teratai api yang indah itu seperti tongkat dewa kematian, menyebabkan seseorang merasakan aura kematian yang sangat kaya. Dua kelompok cahaya hijau yang tenang hadir jauh di dalam mata kerangka itu. Mata itu menatap teratai api yang secara harfiah merobek ruang dan menuju ke arahnya. Uap hitam perlahan dimuntahkan dari tubuhnya. 10.000 armor jiwa. Setelah suara serak tua ditransmisikan dari mulut kerangka hitam itu, gelombang demi gelombang kabut hitam pekat tiba-tiba mulai meletus dari tubuhnya ke segala arah. Pekikan sengsara tajam bergema di langit. Kabut hitam jelas sedang dibentuk oleh banyak tubuh spiritual. Semua jiwa ini mulai menempel pada tubuh kerangka saat mereka muncul. Cahaya hitam melonjak dan pelindung tulang dengan kilau hitam akhirnya muncul di sekitar tubuh kerangka itu. Ada banyak potongan tulang kecil di pelindung tulang. Fragmen tulang ini memiliki banyak wajah ganas. Melihat dari jauh, wajah-wajah ganas ini berkumpul menjadi wajah setinggi 100 kaki. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, menyebabkan bulu-bulu di tubuh seseorang berdiri tegak setelah melihatnya. Xiao Yan, orang tua ini akan melihat apakah teratai api milikmu, yang diklaim sangat kuat oleh orang-orang yang tidak berguna itu, mampu menghancurkan 10.000 armor jiwa milikku. Kerangka hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah pelindung tulang terbentuk. Ia melihat ke arah teratai api yang merobek udara. Suara orang tua segera membuat klaim yang bergema di langit. Suos! Suara serak Sain Guyu baru saja terdengar saat teratai api tiba-tiba datang. Itu sangat bertabrakan dengan pelindung tulang yang sangat besar di depan banyak pasang mata. Bang! Padang rumput sepi begitu tabrakan terjadi. Seolah-olah angin telah menghilang. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum ledakan yang menggetarkan jiwa terjadi yang menyebabkan tanah dan langit bergetar. Badai api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menyebar dari titik tabrakan. Sebagian besar ruang runtuh menjadi banyak lubang gelap saat badai yang menakutkan datang turun. Pasir naik dan bebatuan beterbangan, dan semua orang bisa melihat tanah dalam radius 10.000 kaki terkelupas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Retakan besar terus menyebar dari dalam bawah tanah, tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Kepucatan muncul di wajah semua orang yang hadir saat mereka menyaksikan badai pemusnahan menyapu langit. Jiu Feng, Hun Yu, dan kelompok mereka lainnya menampilkan ekspresi yang sangat jelek. Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan bahwa Xiao Yan mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan dengan 9 perubahan puncak kekuatan Dou Zun. Ledakan teratai api pada tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Dou skill tingkat menengah kelas Tian biasa. Ao!
Badai api yang merusak menyebar ke seluruh langit. Sosok ilusi Phoenix surga yang sangat besar yang mengambang di langit juga diserang oleh kekuatan ini. Tubuhnya yang besar bergetar sebelum mengeluarkan ledakan, dan tidak meledak di depan mata Jiu Feng yang terkejut. Grup. Jiu Feng memuntahkan seteguk darah segar setelah sosok ilusi Phoenix surga hancur. Ekspresinya pucat. Jelas, dia telah mengalami serangan balik yang mengerikan. Bang! Badai api di langit, yang dipenuhi dengan riak yang merusak, mulai menyapu dengan liar. Makhluk hidup manapun yang berada di dalam area yang disebarkannya menderita pukulan yang menentukan. Para ahli di sekitarnya sangat terkejut sehingga mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka berani mendekati area di mana api bisa mencapai mereka. Xiao Yan berdiri di langit yang jauh dan menyaksikan badai api yang sangat indah, tetapi ekspresinya tidak rileks. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seorang elit Ban Sheng. Meskipun teratai api pemusnah sangat kuat, dia juga mengerti betapa menakutkannya Ban Sheng. Eksistensi tua seperti iblis ini cukup kuat bahkan di dalam klan Hun dan klan kuno lainnya. Jika seseorang mengklaim mereka dapat dikalahkan dengan mudah, orang akan meremehkan apa yang disebut ahli kelas Sheng ini. Badai api yang menyapu langit akhirnya melemah di bawah tatapan mata semua orang. Setelah badai ini melemah, ruang angkasa itu sendiri, tempat banyak lubang terbentuk, perlahan mulai pulih. Mata Xiao Yan menatap tajam ke tengah badai api. Saat badai api melemah, kerangka hitam setinggi 100 kaki sekali lagi muncul di depan garis pandang semua orang. Ia berhasil menahan serangan itu. Kegembiraan liar meletus di mata para ahli dari klan Hun setelah melihat kerangka hitam masih berdiri di langit. Di sisi lain, mereka yang berasal dari pihak lain merasa hatinya tenggelam. Bahkan serangan sekuat itu tidak dapat menimbulkan kerusakan. Apakah Ban Sheng elit benar-benar sangat kuat? Ekspresi Xiao Yan mulai menegang. Matanya tidak berkedip saat mereka menatap kerangka hitam besar itu. Dia tidak percaya bahwa teratai api pemusnah tidak dapat merusak Guyu. Retak! Permukaan kerangka hitam di langit tiba-tiba mengeluarkan suara retakan kecil di depan tatapan tajam Xiao Yan. Sepotong pelindung tulang yang rusak tiba-tiba jatuh saat beberapa mata tertegun melihatnya. Kretek-kretek retak. Setelah potongan pelindung tulang pertama jatuh, semakin banyak fragmen pelindung tulang mulai berhamburan seperti salju. Banyak retakan dengan cepat mulai muncul di tubuh besar kerangka hitam itu. Akhirnya, armor tulang besar itu mengeluarkan ledakan, saat itu diledakkan menjadi pecahan tulang yang tersebar. Kegembiraan besar dengan mata orang-orang dari klan Hun dengan cepat terhenti saat melihat pelindung tulang patah. Armor tulangnya hancur, memperlihatkan tubuh kerangka yang sebenarnya. Namun, tubuh kerangka hitam itu, yang sekeras logam, mulai dipenuhi dengan garis retakan yang padat. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit dan cahaya hijau di mata kerangka menghilang dengan embusan. Engah! Kerangka hitam perlahan berubah menjadi abu yang tersebar dengan angin di depan banyak mata yang tertegun saat kedua kelompok cahaya itu lenyap. Grup! Tubuh Guyu yang tidak bergerak di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah ketika kerangka berubah menjadi debu. Mata cekung itu kembali bersinar hijau. Wajahnya pucat. Guyu mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara padat. Baiklah, tidak heran kamu bisa memaksa orang-orang itu untuk kembali dengan kekalahan. Xiao Yan, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Meskipun kau melukaiku dengan serius, aku akan tetap mengambil nyawamu yang kecil itu. Mendesis. Teriakan padat Guyu baru saja terdengar ketika cahaya keemasan muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat yang membuatnya lengah. Tinju yang sepertinya terbuat dari emas dengan kejam menghantam kepala Guyu sambil ditemani oleh angin yang menakutkan. HMPH. Serangan tiba-tiba seperti kilat ini menyebabkan Guyu merasa sedikit linglung. Untungnya, dia sembuh. Dia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat dia dengan cepat mengayunkan tangannya. Setelah itu, tangannya bertabrakan dengan tinju emas yang sangat besar. Dentang! Keduanya bertabrakan dan suara metalik yang jernih segera terdengar di langit. Tubuh emas besar itu terhuyung mundur lebih dari selusin langkah.
Kepalan tangan itu, yang sepertinya terbuat dari emas, memiliki sidik jari sedalam setengah inci. Kemampuan pembalasan dari seorang elit Ban Sheng, bahkan yang terluka parah, cukup menakutkan. Kamu sedikit kurang jika kamu ingin membunuh aku yang dulu. Guyu terpaksa mundur selangkah, tapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat sosok manusia emas di kejauhan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengenali Xiao Yan bahkan setelah dia melepaskan keterampilan Dou yang memodifikasi tubuh. Karena kamu telah menggunakan teratai api yang sangat kamu banggakan, kamu sekarang harus ikut dengan diriku yang dulu. Wajah Guyu dipenuhi dengan keganasan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan terluka parah oleh seseorang dari generasi muda. Dia juga mengerti bahwa dia sedikit sombong kali ini. Jika jiwanya tidak melarikan diri, dia akan menderita luka, yang tidak dapat disembuhkan, dari teratai api yang menakutkan itu. Tangan besar Guyu tiba-tiba meraih Xiao Yan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dan meraih raksasa emas yang telah dia ubah. Ci! Namun, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi saat tangan hitam besar membungkusnya. Retakan spasial muncul, dan sosok tua yang akrab perlahan keluar. Suaranya yang samar bergema di seluruh negeri. Guyu, apakah kamu tidak malu untuk menyerang anggota dari generasi yang lebih muda terlepas dari statusmu? Guyu kaget saat melihat sosok lansia ini tiba-tiba muncul. Dia mengucapkan nama dengan suara yang gelap dan serius, Yao Chen. Guru? Mengapa kamu di sini? Xiao Yan juga tercengang karena kemunculan Yao Lao. Suaranya yang kuat dipenuhi dengan keanehan. Dia belum menghancurkan gulungan spasial yang diberikan Yao Lao padanya. Anda telah tinggal di wilayah kuno terlalu lama dan saya sedikit khawatir. Karenanya, saya menemukan waktu untuk bergegas. Tanpa diduga, saya menemukan Anda dalam situasi ini. Yao Lao ditangguhkan di depan Xiao Yan. Dia tersenyum tipis sebelum matanya menyapu Xiao Yan. Ekspresi senang muncul di matanya saat dia berkata, kekuatanmu meningkat dalam beberapa bulan. Anda benar-benar melebihi harapan saya. Kelompok Sun Er di kejauhan menghela nafas lega saat mereka melihat Yao Lao tiba-tiba muncul. Guyu, kamu bisa dianggap sebagai bagian dari generasi tua dengan reputasi tertentu di dataran tengah. Bukankah kamu sedikit terlalu tidak tahu malu hari ini? Mata Yao Lao tertuju pada Guyu saat dia perlahan bertanya. HMPH, tidak ada yang namanya tidak tahu malu di mata klan Hunku. Kami akan menggunakan semua trik selama kami menyelesaikan misi kami. Sungguh lelucon bagi Anda untuk mengucapkan kata-kata ini kepada diri lansia ini. Ekspresi Guyu suram saat dia tertawa terbahak-bahak. Haha, aku telah melupakan tingkat kerusakan yang bisa dilakukan oleh kalian sekalian. Yao Lao tertawa setelah mendengar jawaban Guyu. Dia melanjutkan dengan senyum tipis, menindas anggota generasi muda tidak menunjukkan kemampuan Anda. Mengapa kita berdua tidak bertengkar? Apa yang kamu katakan? Wajah Guyu bergetar. Baik dia dan Yao Lao adalah ahli di kelas Ban Sheng. Jika dia berada di puncaknya, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang, tetapi dia tidak berada di puncaknya. Peluang kemenangannya dalam pertarungan melawan Yao Lao tidak akan melebihi 30%. Yao Chen, kamu seharusnya tidak bertindak sombong di depanku. Para ahli dalam klan Hun saya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pavilion bintang jatuh Anda. Apa yang dapat Anda lakukan jika orang tua saya memanggil hantu tua lain dari klan saya? Meskipun Guyu tidak dapat mengalahkan Yao Lao, dia tidak mau melunakkan pendiriannya saat dia tertawa dengan dingin. Klan Gu kami tidak takut padamu jika kamu ingin bertarung dalam hal jumlah. Kata-kata Guyu baru saja terdengar saat kelompok Sun Er dengan cepat terbang. Mereka muncul di belakang Yao Chen. Dia mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan spasial muncul di dalamnya sebelum dengan cepat hancur. Fluktuasi spasial menyebar. Setelah itu, celah spasial muncul dan sesosok lansia perlahan-lahan melangkah keluar di depan ekspresi jelek kelompok Guyu. Haha, tidak disangka tempat ini begitu semarak. Tawa yang akrab kemudian muncul setelah sosok tua itu melangkah keluar. Penatua Tongshuan. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat sosok ini.
Penatua ini adalah penatua Tongshuan, yang ditemui Xiao Yan di alam Gu. Haha, Xiao Yan, kita bertemu lagi. Penatua Tongshuan tersenyum pada Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu tubuh Xiao Yan dan beberapa kejutan melintas di dalamnya. Lama kemudian dia menoleh ke Yao Lao di sampingnya dan tertawa, ini pasti Yao Zunze. Orang yang namanya mengguncang dataran tengah saat itu, kan? Haha, saat ini, sepertinya lebih cocok untuk memanggilmu Sain Yao. Yao Lao hanya menangkupkan kedua tangannya saat mendengar suara tawa penatua Tongshuan. Wajahnya penuh dengan senyuman saat dia mengucapkan beberapa kata sopan sebagai balasannya. Penatua Tongshuan, Gu Qing yang di samping menunggu sampai penatua Tongshuan berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya sebelum dengan lembut meringkas peristiwa yang telah terjadi. Klan Hun menjadi lebih sombong. Penatua Tongshuan merajut alisnya setelah mendengar ringkasan Gu Qing Yang. Dia menatap Guyu dengan mata agak tidak bersahabat. Ekspresi Guyu menjadi sedikit tidak wajar setelah dilihat oleh penatua Tongshuan dan Yao Lao, keduanya adalah elit Ban Sheng. Dia mungkin bisa mengandalkan kekuatan klan Hun dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap pavilion bintang jatuh, tapi dia harus lebih berhati-hati saat menghadapi klan Gu. Klan ini, yang sangat tua, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hun Yu dan ahli klan Hun terbang ke Guyu. Ekspresi mereka sedikit jelek saat mereka melihat barisan pihak lain. Situasi saat ini telah menyebabkan keuntungan mereka menguap. Penatua Guyu, apakah kita perlu memanggil ahli lain dari klan? Hun Yu bertanya dengan lembut. Mata Guyu berbinar. Dia bertanya, pernahkah Anda melihat hati bodhisattva? Hah? Hun Yu terkejut setelah mendengar pertanyaan ini. Dia dengan ragu menggelengkan kepalanya, tidak. Guyu merajut alisnya saat mendengar jawaban ini. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Anggota klan Gu juga ada di sini. Jika kita memanggil ahli lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, kami pasti akan mengekspos sebagian kekuatan kami. Ini tidak akan menguntungkan kami. Hati Hun Yu merasa agak tidak rela ketika dia mendengar bahwa Guyu berencana untuk menyerah, tetapi dia juga memahami situasi saat ini. Guyu terluka parah oleh teratai api menakutkan Xiao Yan sebelumnya. Sulit baginya untuk berurusan dengan hanya satu elit Ban Sheng. Selain itu, pihak lain saat ini memiliki dua Ban Sheng. Meskipun suku Phoenix Iblis Surga juga memiliki iblis kelas Ban Sheng, mereka tidak akan mau menjadi musuh dengan faksi seperti klan Gu karena mereka adalah burung perkutut yang sembrono. Karenanya, Jiu Feng tidak dapat diandalkan untuk memanggil ahli untuk mendukung mereka. Xuantong, Anda tidak perlu mengucapkan omong kosong seperti itu. Setelah aku sembuh total, aku yang dulu akan menemanimu dalam apapun yang ingin kau lakukan. Mata Guyu gelap dan dingin saat mereka menatap penatua Tongshuan. Penatua Tongshuan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia bisa mendengar niat Guyu untuk mundur dalam kata-katanya, jadi dia tidak mencoba berlebihan. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar menahan kelompok Guyu. Pembalasan dari elit Ban Sheng sebelum kematiannya cukup menakutkan. Selain itu, kelompok Guyu pasti memiliki lebih banyak gulungan spasial yang dapat memanggil ahli lain dari klan mereka. Jika mereka menemui jalan buntu, para ahli dari kedua klan akan dipaksa muncul. Selain itu, Xiao Yan, Yao Chen, aku akan mengingatkanmu bahwa tidak satupun dari Hall of Souls yang ingin aku tangkap dapat melarikan diri. Pavilion bintang jatuh ditakdirkan untuk diubah menjadi reruntuhan oleh klan Hunku. Kamu harus menikmati waktu kamu selagi bisa. Mata tajam Guyu beralih ke Xiao Yan dan Yao Lao saat dia membuat ancaman. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pavilion bintang jatuh saya adalah tulang yang keras. Jika Hall of Souls Anda benar-benar ingin menggigit, kami pasti akan menghancurkan beberapa gigi Anda. Yao Lao tertawa. Hubungan mereka dengan Hall of Souls berada pada titik di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain mati. Tidak ada gunanya menggunakan nada yang lebih lembut. Karena ini masalahnya, apa gunanya memberi Hall of Souls wajah? Mudah-mudahan, Anda masih bisa mengucapkan kata-kata ini saat pasukan Hall of Souls saya mencapai Anda.
Guyu dengan dingin tertawa dan kemudian berhenti berbicara. Matanya dengan kejam melirik Xiao Yan sebelum dia berbalik dan memimpin untuk bergegas keluar dari wilayah tanah gurun kuno. Hun Yu dan para ahli lainnya dari klan Hun hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan ketidakpuasan. Kelompok dari suku Phoenix Iblis Surga tidak berani tinggal setelah melihat kelompok Hun Yu pergi dengan putus asa. Mereka buru-buru mengikuti dari belakang. Xiao Yan merasa sedikit menyesal saat melihat orang-orang itu melarikan diri dalam sekejap mata. Dia menghela nafas, sayang sekali. Kami tidak menyebabkan Hall of Souls menderita kerugian selain melukai Guyu secara serius. Haha, kamu sudah sangat luar biasa untuk melukai seorang elit Ban Sheng, Yao Lao tertawa. Tidak ada yang bisa kami lakukan jika mereka ingin pergi. Klan Hun terlalu kuat. Jika kita terlibat dalam pertempuran habis-habisan, kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya menderita. Saudara Yao Chen benar. Klan Hun misterius dan tak terduga. Sangat sulit untuk menghadapinya. Bahkan klan Gu kita tidak berani menyudutkan mereka. Mampu menakut-nakuti mereka bukanlah akhir yang buruk. Penatua Tong Xuan di samping tertawa setuju. Dia memandang semua orang dan menyuarakan pikirannya, namun, karena masalah pohon kuno Bodhisattva telah berakhir, kita harus segera kembali ke alam Gu. Tidak mudah membuat orang-orang tua itu membiarkan Sun Er keluar. Jika kita menunda terlalu lama, mereka akan mempercepat kita. Keengganan melintas di mata cantik Sun Er ketika dia mendengar kata-katanya, tetapi dia juga mengerti bahwa orang-orang tua dari klan itu khawatir membiarkannya tinggal di dunia luar sebelum dia mencapai kelas Dou Sheng. Dia memandang Xiao Yan dan dengan lembut berkata, Xiao Yan gege, kamu harus berhati-hati. Klan Hun sangat berpikiran sempit, dan mereka akan membalas dendam dengan cara apapun. Kali ini, Anda telah membuat mereka menderita kerugian besar. Mereka pasti tidak akan bisa menahan amarah ini. Begitu mereka bebas, mereka akan berurusan dengan pavilion bintang jatuh. Iya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia juga mengerti bahwa ada celah besar dalam kekuatan antara faksi super seperti klan Hun dan pavilion bintang jatuh yang sedang tumbuh. Xiao Yan akan sangat pusing jika klan Hun melancarkan serangan dengan pasukan mereka. Sepertinya saya harus segera melakukan retret untuk memurnikan hati Bodhisattva dan maju ke Ban Sheng begitu saya kembali. Jika tidak, pavilion bintang jatuh akan berada dalam bahaya saat klan Hun menyerang. Haha, santai saja, klan Guku telah memantau tindakan klan Hun. Kami akan menerima kabar jika mereka melakukan gerakan besar. Selain itu, mereka setidaknya harus mengirim 2 Ban Sheng elit untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh yang baru ini. Formasi ini adalah sesuatu yang belum diungkapkan oleh klan Hun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Penatua Tong Xuan tertawa. Jika hari itu benar-benar tiba, klan Gu tidak akan berdiam diri di samping. Anda memiliki batu giok kuno. Dan kami tidak akan membiarkan begitu saja jatuh ke tangan klan Hun. Kalau begitu, kami akan merepotkan penatua Tong Xuan. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Haha, ini masalah kecil, penatua Tong Xuan melambaikan tangannya dan berkata, ini sudah sangat larut. Kita harus segera bergerak. Sampai jumpa lagi. Penatua Tong Xuan menangkupkan tangannya ke Yao Lao setelah mengucapkan beberapa kata. Sebelum ada yang bisa berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spasial menyebar dan membungkus kelompok Sun Er. Setelah itu, mereka menghilang dengan cepat. Xiao Yan menghela nafas sambil merasa tersesat saat dia melihat kelompok Sun Er lenyap. Matanya segera beralih ke tanah di luar wilayah gurun kuno. Dia dengan lembut berkata, ayo pergi, sekarang saatnya untuk kembali.